Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Aziza Fanifah. Di sini aku akan membahas dua pendekatan penting kajian sastra. Yang pertama adalah sosiologi sastra, yang kedua adalah strukturalisme genetik. Kedua pendekatan ini mengajarkan kita bahwa sastra bukan hanya sekedar teks atau tulisan saja, tetapi sastra merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kedua pendekatan ini membantu kita untuk memahami bahwa karya sastra dipengaruhi oleh masyarakat dan sastra mempengaruhi cara pandang penulis. Dan bagaimana sih contoh-contoh penerapan dalam sastra itu? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang pertama adalah pendekatan sosiologi sastra. Sastra melihat karya sastra sebagai produk dari masyarakat. Artinya apa? Artinya karya sastra tidak muncul begitu saja, melainkan tetap lahir dari pengalaman sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Pendekatan ini memiliki tiga fokus utama. Yang pertama adalah sosiologi pengarang, menganalisis bagaimana latar sosial pengarang, pengalaman hidup, dan posisi sosial yang mempengaruhi cara ia menulis. Fokus yang kedua adalah sosiologi karya sastra, melihat isi karya sebagai gambaran realitas masyarakat seperti konflik sosial, budaya, ekonomi, dan juga ideologi bangsa. Fokus yang ketiga adalah sosiologi pembaca, memahami bagaimana pembaca dari berbagai kelompok dapat menghasilkan karya sastra secara berbeda. Materi selanjutnya adalah strukturalisme genetik, dipelopori oleh Lucian Bergman. Teori ini menyatukan analisis struktur teks dengan konteks sosial yang melahirkannya. Dari pendekatan ini terdapat beberapa konsep utama. Yang pertama adalah fakta kemanusiaan. Artinya, karya sastra adalah asal dari aktivitas manusia sehingga selalu terkait dengan konteks sosial. Yang kedua, subjek kolektif. Pengarang dianggap mewakili kesadaran kelompok, bukan hanya tentang pendapat pribadinya. Selanjutnya, pandangan dunia atau worldview, nilai dan cara berpikir kelompok masyarakat tercermin dalam struktur cerita. Selanjutnya adalah kesejajaran struktur atau homologi. Struktur teks memiliki pola yang sejajar dengan struktur masyarakat yang melahirkannya. Dengan teori ini, karya sastra dilihat sebagai ekspresi struktur sosial dan sejarah kelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan pada karya sastra. Pengakuan yang pertama adalah pengakuan Pariem. Struktur ceritanya yang tenang dan liris mencerminkan etos budaya Jawa yang mengutamakan harmoni. Tokoh Pariem mewakili wong cilik atau kelas tengah ke bawah, kelompok sosial tertentu. Pandangan dunia seperti Nrimo dan Cimarah menunjukkan nilai budaya Jawa. Contoh yang kedua adalah novel Dua Ibu, mencerminkan kehidupan keluarga Jawa kelas menengah, memuat isu sosial seperti relasi gender dan dinamika keluarga modern. Pendekatan ini membantu melihat bahwa karya sastra menampilkan struktur sosial masyarakat. Jadi, dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pendekatan sosiologi sastra dan strukturalisme genetik memberikan wawasan tentang cara kita membaca karya sastra secara lebih lengkap. Keduanya menekankan bahwa sastra tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, sejarah, pandangan dunia, dan kondisi sosial masyarakat yang membentuknya. Dalam memahami teori ini, kita dapat melihat bahwa karya sastra sebagai gabungan antara kreativitas pengarang dan realitas sosial yang melingkupinya.